Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu kembali dalam Penebar Ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah ampuni segala kesalahan dan kehilafan, Allah tutupi aib-aib kita dan Allah mudahkan segala urusan. Amin Allahumma amin. Allah berikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita mendengar berita tentang KDRT. Viral setiap hari, setiap saat beritanya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Lalu bagaimana tentang kekerasan dalam rumah tangga ini? Sebetulnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga ini nggak cuman ini aja kok. KDRT itu kemungkinan banyak terjadi di daerah kita, mungkin bahkan di sekitar kita. Hanya mereka tidak menampakkan di depan kita, atau mungkin mereka menyembunyikan dari kita. Nah, akan kita sampaikan hari ini adalah apakah seorang istri harus menyembunyikan KDRT yang dilakukan oleh seorang suami. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri istri yang soleha adalah orang yang bisa menyembunyikan aib suaminya. Nah, dan itu merupakan anjuran yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat menyukai wanita yang pandai menyembunyikan aib suaminya. Sebagaimana Rasul sampaikan, walaupun ini dalam hadis dhaif, disampaikan kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, sungguh aku tidak menyukai perempuan yang keluar rumahnya dengan menyeret ujung pakaiannya dan mengadukan aib suaminya kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis Rasulullah SAW ini memberikan isyarat kepada kita bahwa di antara akhlak seorang istri itu adalah menyembunyikan aib suaminya. Ini tidak mengadukan kepada siapapun, tidak mengumbar-umbar, tidak menjadikan bahan gosipan ketika ngumpul dengan teman perempuan, tidak menjadi bahan sebagai curhat-curhatan kepada tetangga, apalagi kita menyampaikannya kepada keluarga yang akan menjadi beban nanti pikiran bagi keluarganya, atau kepada bahkan kepada wali hakim atau pihak yang berwajib. Maka aib suami ini mesti sebisa mungkin dirahasiakan, disimpan diri sendiri oleh istri. Merujuk pada penjelasan Al-Hafiz Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Bila istri nekat melakukannya, maka hukumnya adalah makruh. Nah, itu dia. Jadi kalau seorang istri itu dia bisa menyembunyikan aib suaminya, ini adalah sesuatu hal yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Karena disampaikan Rasulullah menyukai, artinya apa? Sesuatu yang disukai oleh Rasul, insya Allah ada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau itu juga mesti terjadi, maka hukumnya juga adalah makruh. Makruh itu ditinggalkan dia dapat pahala, tapi kalau dikerjakan dia tidak apa-apa. Ya, tapi kehilangan kesempatan dapat pahala. Nah, itu. Lalu bagaimana pula anjuran menyimpan aib suami ini, apakah berlaku secara mutlak, secara keseluruhan, seluruh apa yang dilakukan oleh suami yang tidak baik, apakah itu semua harus kita sembunyikan sebagai istri? Secara substansial, kata Al-Hafiz Al-Munawi menjelaskan bahwa memang hukum asal dari menyembunyikan atau mengadukan aib seorang suami kepada orang lain adalah makruh. Namun perlu diingat bahwa dalam Islam ada prinsip yang mengatakan bahwa tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila suami melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat, dan apabila ini tidak disampaikan kepada orang lain sebagai efek jera, seorang suami tadi dia tidak mau meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini istri boleh-boleh saja mengadukan kepada orang lain atas tindakan suami. Supaya apa? Supaya suami mendapatkan efek jera. Mungkin dengan disampaikan dia ada rasa malu, mungkin ada rasa khawatir, sehingga dia akan menghilangkan atau meninggalkan perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini menjadi jelas bahwa
aib suami itu adalah itu berupa KDRT, yang sering kita dengar hari-hari ini. Kalaulah aib suami adalah KDRT atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, terhadap anak, menyerang secara fisik, menampar, seperti memukul, menendang, nah, maka atau dengan menyerang psikis dengan kata-kata yang kotor, melecehkan seorang istri, nah, maka istri boleh mengadukannya kepada orang lain agar suami tersebut menjadi jera. Nah, sebab apa? Karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, juga merupakan suatu perbuatan maksiat. Dan ini bukankah ketika seorang suami ketika melaksanakan ijab kabul terhadap orang tua istri, dia membaca sigot taklik, tidak mau memukul wajah, apalagi tidak menafkahi sekian bulan. Nah, ini merupakan bahwa hak seorang istri mendapatkan perlindungan atau perlakuan baik dari seorang suami. Maka dalam Islam boleh ketika seorang suami melakukan aib berupa kekerasan dalam rumah tangga, seorang istri menyampaikan kepada orang lain untuk memberikan efek jera agar suaminya bisa memperbaiki diri. Nah, jadi mudah-mudahan ketika seorang istri dia melaporkan perbuatan suaminya kepada orang lain karena melakukan kemaksiatan, maka insya Allah seorang istri tidaklah keluar dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai istri yang soleha. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berdoa siapapun yang mendengarkan tentang ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan kita berikan pula doa kepada mereka-mereka yang hari ini mendapatkan KDRT dari suaminya. Kita berdoa kepada Allah mudah mereka mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.